Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video pengelolaan ruang rawat yang berjudul Manajemen Konflik. Selamat menyaksikan. Pada suatu pagi yang cerah, di rumah sakit Membahana, tepatnya di ruang anak, ada seorang perawat baru dengan berpakaian rapi bernama Nela yang baru saja ditugaskan di ruangan tersebut. Ada pula perawat senior yang sudah lama bekerja di ruangan tersebut sehingga mereka akan menjadi satu tim dan bekerja sama. Selamat pagi rekan-rekan, saya ingin menginformasikan bahwa akan ada perawat baru yang akan bekerja di ruangan ini. Saya harap perawat senior bersedia untuk membimbing dan membantu perawat baru dalam melaksanakan tugasnya. Siap, Bu Fira. Selamat datang Nurse Nela, selamat bergabung dalam tim kami. Silakan untuk memperkenalkan diri kepada Bu Karin dan juga Bu Alfi. Terima kasih Bu Pira atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Utami, perawat baru yang akan bekerja di ruangan ini. Mohon bimbingannya. Iya, selamat datang ya. Iya, selamat datang. Oh iya, Nela, tolong dong itu Bu Paijah tolong digantiin ya spraynya, sama tolong dimandiin deh Bu Paijahnya. Tolong soalnya Bu Paijahnya ketergantungannya penuh nih. Tolongin ya. Soalnya saya ada keperluan lain nih. Siap, Bu. Oh iya Nela, kalian ya tolong gantiin infusnya Pak Didi. Tadi tuh saya lihat infusnya udah mau habis. Oh iya, baik Bu. Oh iya Nel, kan bentar lagi deket jam makan siang nih. Aku nitip dong, tolong beliin nasi ayam di bawah di kantin. Tolong ya, lapar. Oh iya, saya juga mau nitip deh es teh manis 1, nasi gorengnya 1, jangan pedas. Oh, si Alfi titip es teh ya? Kalau aku titip es jeruk aja ya. Baik Bu, nanti setelah mengerjakan perintah dari Bu Alpi dan juga Bu Karin, saya akan ke kantin. Oh iya Nel, tolong deh tolongin pakai uang kamu dulu ya. Nanti aku sama Alfi ganti deh. Terus ingat Pak Didi sama Bu Paija tolong jangan lupa itu ya. Thank you. Siap Bu Karin, akan saya kerjakan. Nurse Nela cukup kebingungan karena tidak ada arahan, bimbingan, bahkan dukungan dari perawat senior di ruangan kerja barunya ini. Dan Nurse Nela merasa hanya diberi perintah dan harus menyelesaikan tugas tanpa dibimbing dan dirangkul dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya. Nela, tolong dong, itu kan Bu Tutu ada luka ya. Tolong dong kamu ganti bautang lukanya ya. Maaf Bu Karin, kan saya masih baru. Takut salah. Boleh minta bantuannya? Loh gimana sih Nela? Kamu kan sudah profesi, harusnya kamu udah bisa dong semuanya. Masa baru ganti bautang aja kamu nggak bisa? Iya, saya sudah mempelajarinya, Bu. Tapi saya belum bisa. Saya masih memerlukan bimbingan. Apalagi Bu Tutu kan sudah lansia. Saya takut memperparah keadaan beliau. Loh, saya bingung deh Nela. Terus selama ini kamu profesi kemana aja? Profesi kamu ngapain aja? Kok sampai sekarang kamu udah kerja, terus kamu nggak berani ngasih intervensi dan tetap perlu bimbingan dari saya? Kamu tahu tidak, saya itu lembur dan saya sangat capek dengan beban tugas ini. Sudah berapa hari ini saya kurang tidur. Masa sekarang saya harus bantu kamu lagi, membimbing kamu lagi? Maaf, Bu. Saya akan mencoba memberikan intervensi kepada Bu Tutu. Setelah selesai dengan tugas yang telah diberikan, Nurse Nela merasa sangat lelah karena terus mendapat perintah dari para seniornya. Dan emosi yang meluap-luap di dalam hatinya tidak bisa Nurse Nela keluarkan. Akhirnya, Nurse Nela memutuskan untuk bercerita kepada teman sejawatnya yaitu Nurse Windy. Hai Win. Hai Nel, siang. Kok kamu wajahnya kayak gak semangat gitu? Kenapa Nel? Enggak sih, cuma masalah sedikit doang. Nel, kalau ada apa-apa cerita gak apa-apa kok daripada dipendam sendiri. Gak enak nantinya. Nurse Nela pun menceritakan apa yang terjadi kepada Nurse Windy. Nurse Windy mendengarkan Nurse Nela dengan seksama tentang apa yang menjadi masalahnya. Oh kayak gitu, berat juga ya Nel. Semangat pokoknya. Kamu udah coba cerita belum sama Bu Fira kejadiannya kayak gimana? Belum, gak enak, canggung juga ngejelasin ke Bu Piranya kayak gimana. Ih gak apa-apa, kalau kata aku cerita aja, biar nanti juga masalahnya kan biar gak panjang, sama enak ke kita-kitanya juga, biar masalahnya cepet selesai.
Iya juga ya Win, makasih ya atas sarannya. Ih, nggak apa-apa. Kita kan teman, harus saling nguatin. Secara kebetulan kepala tim, yaitu Ibu Vira, memasuki ruangan anak yang saat itu hanya Selamat ada siang Bu Nela. Pira. Siang Nurse Nela, gimana? Apa kamu sudah mulai terbiasa bekerja di ruangan ini? Alhamdulillah Bu, sambil belajar. Kalau ada apa-apa yang perlu dibantu atau ada yang perlu ditanyakan, boleh minta bantuan ke saya ataupun ke perawat yang lainnya ya. Gimana ya Bu? Kenapa Nela? Ada yang perlu disampaikan kepada saya? Jadi begini Bu Pira, sebenarnya saya juga gak enak cerita seperti ini kepada Ibu. Tapi ini yang saya rasakan. Jadi Bu Alpi dan juga Bu Karin itu sering menyuruh saya melakukan pekerjaan mereka. Jadi saya merasa capek dan juga saya masih perlu bimbingan karena saya masih baru bekerja di sini, Bu. Seperti itu. Baiklah, nanti saya akan coba kumpulkan dalam satu ruangan bersama saya dan bersama perawat yang lainnya. Nanti kita akan diskusi secara bersama-sama mengenai permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya yang terbaik ya. Tapi saya takut Bu kalau dikumpulkan bersama-sama. Nanti saya dimarahin oleh Bu Karin dan juga Bu Alpi. Tidak apa-apa Nurse Nela, kita adalah satu tim, jadi apapun masalahnya, kita harus bahas secara bersama-sama, jadi jangan takut. Saya juga ingin bercerita Bu, untuk ganti balutan Bu Tutu, saya belum bisa secara maksimal untuk mengganti balutan luka Bu Tutu. Dan itu menjadi tugas dari Bu Karin. Tetapi beliau meminta saya untuk menggantinya. Lalu saya meminta bimbingan kepada Bu Karin. Tapi beliau bilang beliau sudah lelah karena beban kerja yang banyak. Apa mungkin ini terjadi karena beban kerja juga ya Bu? Ternyata banyak sekali ya konflik yang terjadi mengenai peran dari masing-masing perawat. Kalau ada yang cerita begini kan saya jadi tahu. Jadi nanti kita bisa mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Setelah Nurse Nela menceritakan keluh kesah dan konflik yang terjadi kepada ketua tim yaitu Ibu Vira, kemudian Ibu Vira melakukan identifikasi dengan mengkonfirmasi semua keluhan dan masalah kepada seluruh tim, terutama kepada perawat Karin dan perawat Alfi. Ibu Vira, Nurse Nela, perawat Karin dan perawat Alfi sudah berkumpul di ruangan untuk mendiskusikan dan mencari cara penyelesaian atas konflik yang terjadi. Selamat siang semuanya. Maksud dan tujuan saya mengumpulkan rekan-rekan di sini adalah untuk sama-sama membicarakan konflik yang terjadi pada saat ini. Saya mendapat informasi bahwasanya Nurse Nela merasa tidak nyaman bertugas di ruangan ini, dikarenakan sering diberi perintah yang tidak ada habisnya tanpa istirahat dan tanpa bimbingan dari seniornya. Bu Alfi dan Bu Karin, apakah seperti itu? Bagaimana tanggapannya? Jadi begini Bu, bener sih maksud saya nyuruh Nela kemarin tadi. Tapi kan saya tujuannya juga baik buat membimbing Nela, bukan nyuruh-nyuruh biasa doang. Niat saya baik kok buat bimbing Nela. Iya Bu, benar. Maksud saya itu tuh bukan mau nyuruh-nyuruh Nurse Nela, cuman ya mau Nurse Nela itu lebih bisa belajar dan kedepannya itu Nurse Nela tahu apa yang harus dia kerjakan, dan saya kira Nurse Nela itu fine-fine aja ketika saya mintain tolong dan dia nggak protes dan tidak merasa kelelahan gitu. Baik, saya mengerti. Jadi, kita semuanya kan perawat, harusnya kita saling menghargai, baik itu kepada perawat yang lama, perawat yang baru, maupun ke profesi yang lain. Bukannya saya membela, tapi kita sekarang berada dalam satu tim, seharusnya kita bekerja sama dalam mengerjakan tugas bersama. Kita contohkan yang baik-baik buat junior kita. Walaupun Nurse Nela merupakan lulusan profesi, namun dalam pengalaman bekerja di lapangan masih perlu bimbingan dari kita semuanya, begitu. Oke Bu, saya minta maaf ya sebelumnya kalau yang apa saya lakukan ini salah. Untuk kedepannya saya akan mencoba lagi lebih baik untuk membimbing Nela ya. Ya Bu, saya juga sama meminta maaf kepada Ibu dan juga Nurse Nela apabila perlakuan saya itu tuh membuat sakit hati Nurse Nela dan itu tuh kurang baik. Saya juga teringat dulu bahwa saya tuh pernah digituin juga sama senior saya, dan saya juga berpikir bahwa hal itu tuh
jadi wajar. Tapi sekarang saya mengerti bahwa hal itu tuh tidak patut untuk dicontoh ataupun tidak patut untuk dibudayakan. Terima kasih kepada Bu Karin dan juga Bu Alpi yang telah berniat baik untuk membantu saya sampai sekarang. Mohon maaf apabila selama ini saya salah paham. Saya juga mendengar mengenai perawatan pada pasien yang bernama Bu Tutu. Untuk perawatannya sendiri bukannya dilakukan oleh Bu Karin ya? Benar Bu Fira. Saya mendapat keluhan bahwasanya Nurse Nila lah yang melakukan perawatan kepada Bu Tuti. Untuk Bu Karin sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Benar Bu Fira. Tadi saya memang meminta bantuan kepada Nela untuk mengganti bautang Bu Tutu. Karena apa? Karena saya sudah sangat lelah. Saya sudah mengerjakan banyak tugas dan saya memerlukan istirahat. Dan umur saya kan juga sudah tua ya, sudah lebih tua daripada Nurse Nela. Seharusnya Nurse Nela kan juga sudah bisa mengerjakan banyak tugas. Baik, saya mengerti beban kerja Bu Karin memang sudah banyak. Tapi kita sebagai perawat harus bekerja secara profesional. Ibu bisa mengajukan cuti atau keluh kesah yang nantinya dapat kita diskusikan dan mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Baik Bu Fira, saya minta maaf kalau memang tindakan saya ini salah. Tapi tujuan lain saya untuk menyuruh Nurse Nela ke Bu Tutu itu untuk melatih Nurse Nela juga, biar dia lebih terbiasa dan cekatan dalam melakukan tugas-tugasnya. Ya, saya mengerti untuk niat dari Ibu Karin. Tapi Nela ini masih sangat baru dan memerlukan bimbingan dari kita semua. Akan lebih baik apabila Ibu Karin mendampingi Nurse Nela saat memberikan intervensi, sehingga dari pasien pun akan merasa lebih aman dan merasa nyaman saat dilakukan tindakan. Baiklah kalau begitu Bu Fira, saya minta maaf dan saya berterima kasih atas tegurannya. Lain kali saya akan mencoba lebih baik lagi. Sebelum saya melanjutkan untuk diskusi pada hari ini, ada yang perlu dibicarakan? Dari saya pribadi, sudah dulu Bu. Kalau dari saya belum ada, Bu. Nah, karena kesalahpahaman sudah selesai, kebetulan nih karena situasi dalam tim kita ini tidak hanya berasal dari perawat vokasi saja, namun ada juga perawat profesi. Bagaimana kalau kita membahas kewenangan dari masing-masing? Apakah bersedia rekan-rekan? Iya Bu, boleh deh. Saya juga belum tahu nih sebenarnya perbedaan antara kedua itu gimana. Iya Bu, saya juga mau lebih tahu mengenai pembagian tugas dan kewenangannya. Saat kuliah saya belum paham betul, Bu. Jadi, menurut Permenkes nomor 26 tahun 2019 yang mengatur tentang kewenangan setiap jenjang karir perawat, ada perbedaan nih antara perawat profesi dan perawat vokasi dalam pemberian asuhan keperawatan. Untuk perawat profesi sendiri, kewenangannya antara lain yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, pengkajian dasar, dan pengkajian secara menyeluruh. Yang kedua, menetapkan diagnosis keperawatan dan berhak menegakkan diagnosis keperawatan. Yang ketiga, merencanakan tindakan keperawatan. Yang keempat, melaksanakan tindakan keperawatan. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan. Selanjutnya adalah melakukan rujukan, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi. Yang kedelapan, memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, dan yang terakhir, melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat terbatas. Sedangkan untuk perawat vokasi sendiri memiliki kewenangan antara lain yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, pengkajian dasar secara menyeluruh, melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, dan melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, jadi secara kewenangan memang cukup banyak nih untuk perawat profesi. Namun dalam penata laksanaannya sebisa mungkin, karena kita dibentuk dalam satu tim, pekerjaan yang ada setiap harinya harus dibagi secara merata. Memberikan pelajaran kepada junior itu boleh saja, namun jangan sampai membuat anggota tim kita sendiri itu merasa kelelahan. Baik Bu Fira. Baik Bu Fira. Baik, Bu Pira. Oh iya Bu Fira, saya ingin bertanya nih, kalau misalkan nanti di saat tugas saya ada urusan lain, terus saya minta tolong sama Nurse Nela, boleh nggak ya kira-kira? Boleh saja, namun harus dalam batas yang masih wajar ya.
Kita sebagai perawat harus bekerja secara profesional dan mengerjakan semua pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Kalau begitu, apakah saya memerlukan pernyataan yang legal, Bu, bila ingin memberikan tugas kepada orang lain? Oh iya, betul. Itu namanya pendelegasian tugas. Mungkin nanti di rapat berikutnya saya akan menjelaskan biar kita semua bisa lebih paham lagi ya. Oh alah, gitu. Oke deh, terima kasih ya, Bu. Rekan-rekan harus ingat ya, kita adalah satu tim dan rekan kerja. Kita harus saling membantu dan merangkul satu dengan yang lainnya. Kita harus saling mendukung dan memperhatikan rekan kerja yang lainnya. Bila ada masalah, bisa cerita langsung kepada saya ya. Mulai dari sekarang, saya akan mencoba untuk membuat peraturan yang baru. Peraturannya seperti apa ya, Bu? Jadi, saya akan membuat peraturan untuk mengatur ketertiban yang ada dalam tim kita. Mungkin dalam segi tanggung jawab, pembagian kerja, jam kerja, kemampuan soft skill, dan tidak lupa juga kemampuan hard skill dari rekan-rekan semuanya agar semua pekerjaan dalam tim kita dapat berjalan lebih kondusif lagi. Selain itu, saya juga akan memberikan reward kepada rekan-rekan semuanya. Baik Bu Vira, kalau untuk beban kerja yang berlebih itu bagaimana ya, Bu? Untuk hal itu, nanti saya akan diskusikan kepada kepala tim yang lain agar saya bisa berkoordinasi dengan baik. Nanti saya akan berikan perkembangannya. Sebelumnya, saya minta maaf kepada Bu Karin apabila merasa beban kerjanya berlebih. Nanti saya akan mempertimbangkan untuk reward dan mungkin cuti yang akan diberikan kepada Ibu. Terima kasih banyak Bu Vira. Kalau begitu saya akan tunggu kabar baiknya ya, Bu. Akhirnya permasalahan yang ada dalam tim kita udah beres ya. Mangga untuk Bu Karin, Bu Alfi, dan Nurse Nela, silakan dilanjutkan melakukan pekerjaannya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik rekan-rekan, sama-sama dan selamat siang. Maaf Bu Karin kalau saya terkesan mengadu kepada Bu Vira. Saya tidak maksud untuk menjelekan Bu Karin maupun Bu Alfi di hadapan Bu Vira. Oh iya Nela, tidak apa-apa. Setelah saya pikir-pikir, saya juga salah kok. Saya menyuruh kamu beli makan, saya memberikan kamu tugas yang memang bukan tugas kamu, dan saya juga tidak membimbing kamu dengan baik dan benar. Terima kasih ya, kamu sudah mau menegur saya, dan saya akan berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Sama-sama Bu Karin, saya harap saya dan juga Ibu serta Ibu Alfi juga bisa bekerja sama dengan baik setelah ini, dan saya bisa belajar banyak dari Bu Karin dan juga Bu Alfi. Sama-sama ya Nela. Setelah melakukan diskusi, masalah pun selesai. Akhirnya Nurse Nela, perawat Alfi dan perawat Karin bekerja sama dengan kompak di ruangan anak. Pada kondisi ini, para individu bekerja dengan orang lain dan berusaha untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Halo semuanya, di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari video yang sudah kalian tonton, yaitu manajemen konflik. Konflik yang terjadi yang dirasakan oleh Nurse Nela adalah Nurse Nela yang merupakan perawat profesi yang baru saja terjun ke dunia pekerjaan. Namun Nurse Nela merasakan senioritas yang dilakukan oleh perawat seniornya, yaitu Nurse Karin dan Nurse Alfi. Nurse Karin dan Nurse Alfi ini sering memberikan perintah kepada Nurse Nela, namun perintah tersebut bukan merupakan tugas untuknya. Dan Nurse Nela juga sering disuruh-suruh membeli makan atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Nurse Nela, serta Nurse Nela tidak mendapat bimbingan dalam melakukan setiap intervensinya. Di sini Nela memberanikan diri untuk melapor kepada kepala tim, yaitu Ibu Vira. Ibu Vira menerapkan cara untuk mengatasi konflik dengan strategi kolaborasi, yaitu Nurse Vira mengumpulkan setiap rekan-rekan kerjanya, dan Nurse Vira menampung setiap pendapat, menampung setiap keluh kesah, dan tetap menjaga kekompakan serta persaudaraan dari timnya tersebut. Dengan ini konflik sudah terselesaikan, dan Nurse Vira juga mendisiplinkan rekan-rekan kerjanya dengan menerapkan peraturan dan reward bagi setiap tindakannya. Berikut video dari kelompok 5, semoga video dapat berguna. Sekian dan terima kasih.